Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mengkaji kitab Fathul Qorib bab tentang wadah atau bejana. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ini adalah sebuah fasal fi bayani ma di dalam penjelasannya sesuatu. Yahrumu yang haram, istimaluhu yang haram penggunaannya sesuatu minal awani dari wadah-wadah, wama dan perkara yajuzu yang boleh apa ma. Bab ini menjelaskan sesuatu yang haram digunakan berupa wadah dan tidak haram atau yang boleh digunakan berupa wadah. Wabada'a dan memulai siapa musonif bil awali dengan yang pertama, fakola dan berkata siapa musonif. Wala yajuzu dan tidak boleh. Fi ghairi daruratin di selain keadaan darurat. Li rajulin bagi laki-laki, wa mra'atin dan bagi perempuan, istimalu syai'in tidak boleh apa menggunakannya sesuatu minal awani dari wadah-wadah zahabi wadah-wadah emas wal fiddati dan wadah-wadah perak. Jadi tidak boleh di dalam keadaan selain keadaan darurat bagi laki-laki dan perempuan menggunakannya sesuatu dari wadah emas dan perak. La fi aklin tidak boleh juga pada tempat makanan, wala fi syurbin dan tidak boleh juga pada minuman, artinya tidak boleh pada tempat makanan dan tidak boleh pada tempat minuman yang terbuat wadah tersebut dari emas dan perak. Wala ghairihima dan tidak boleh selain keduanya. Apapun pokoknya tidak boleh. Wakama dan sebagaimana yahrumu yang haram istimaluma apa menggunakannya sesuatu, menggunakannya wadah dzukira yang disebutkan apa ma yahrumu maka haram ittikhaduhu menjadikannya wadah min ghairi istimalin dari selain untuk penggunaan pil aso di dalam pendapatnya yang aso. Jadi wadah-wadah yang terbuat dari emas selain haram pada tempat makanan, tempat minuman, dan selain keduanya juga haram kita menjadikannya wadah tersebut kita miliki namun tidak digunakan. Artinya apa? Haram kita memiliki wadah yang terbuat dari emas dan perak menurut pendapat yang ashah. Jadi wayahrumu dan haram aidon juga al-ina'u wadah-wadah al-matliyu yang disepuh bidahabin dengan emas wa aufid dotin atau dengan perak in hasola apabila tercapai minat tolai dari sepuhan syai'un apa sesuatu bi'addihi dengan dipanggang apa sesuatu alan nar atas api. Jadi tidak boleh juga atau haram juga bagi kita terhadap wadah-wadah yang disepuh dengan emas dan perak apabila sepuhan tersebut dipanggang dengan api, dipanaskan dengan api. Wa yajuzu dan boleh istimalu ina igoirihima dan boleh menggunakannya wadah-wadah selain keduanya. Ai goiri dhahabi wal fiddah maksudnya selain keduanya itu selain emas dan perak minal awani dari wadah-wadah an-nafisati yang yang berharga kaina yakutin seperti wadah-wadahnya permata. Jadi kita boleh menggunakannya wadah selain emas dan perak seperti wadah-wadah permata, wadah-wadah mungkin mutiara, permata. Pokoknya selain emas dan perak kita boleh menggunakannya. Wa yahrumu al-ina'u dan haram al-ina'u apa wadah-wadah al-mudabbabu yang ditambal bidobbatin dengan tambalan fiddatin tambalan emas tambalan perak kabirotin yang besar. Dan haram juga terhadap wadah-wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar. Urfan dalam keadaan uruf
kebiasaan. Lizinatin untuk perhiasan. Jadi di sini haram kita mempunyai wadah yang ditambal dari perak dengan tambalan yang besar untuk perhiasan. Haram hukumnya. Fain kanat, apabila ada wadah kabirotan itu besar, lihajatin untuk hajat keperluan, jaza maka boleh al-ina. Maka boleh wadah yang ditambal. Ma'al karohati, bersama dengan kemakruhan. Jadi kalau seandainya kita memiliki wadah yang ditambal, wadah perak yang ditambal, wadah perak yang besar yang ditambal dengan ukuran yang besar untuk kebutuhan, untuk hajat, maka boleh, tapi makruh, maksudnya begitu. Au sogirotan, atau wadah yang ditambal dengan perak, sogirotan itu kecil, urufan pada kebiasaan, lizinatin untuk perhiasan, kurihat maka dimakruhkan. Jadi kalau wadah kita kecil ditambal dengan tambalan perak tapi ukurannya kecil untuk perhiasan, kurihat dimakruhkan ina atau wadah. Auli hajatin, atau kecil tapi untuk hajat, untuk keperluan, fala tukroh maka tidak dimakruhkan, fala tukrohu maka tidak dimakruhkan wadah. Amma dobbatu, adapun tambalan, amma dobbatu dahabi, adapun tambalannya emas, fatahrumu maka haram tambalan emas mutlakon secara mutlak, kama sebagaimana pendapat sohahahun nawawiyu, sebagaimana pendapat yang disohhehkan pada pendapat siapa? Imam Nawawi. Jadi ini terkait pelajaran tentang yang haram digunakan pada wadah dan yang boleh digunakan pada wadah. Kesimpulannya, tidak boleh kita menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak. Namun boleh kita menggunakan wadah yang terbuat dari permata. Nah, di sini. Jadi emas dan perak tidak boleh untuk wadah minum, tidak boleh untuk wadah pada makan, atau tidak boleh untuk selain keduanya. Haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.